Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Siap. Berdoa mulai. Oke, baik. Semoga hari ini dilancarkan ya. Pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, bisa mudah terserap oleh otak ya. Amin. Oke. Sekarang kita untuk meningkatkan rasa kebangsaan kita, mari kita nyanyikan lagu ini, lagu kebangsaan Indonesia. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah airku bila ku lupakan selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu anakku yang ku cintai. Engkau ku raih. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Bapak absen dulu ya. Agatha Yohana, Andri Setiawan, Citra Puspitasari. Kemana Citra? Oh, hah? Oh, sih. Dwi Nurjana, OSIS juga. Desti Adelia, Dewangga, Dewi Wirda, Dika Adi Pratama, Dwi Kurniasari, Rini Riani, Sela Ananda, baik. Semoga yang tidak hadir besok minggu depan bisa hadir ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar konsep dasar kecerdasan artifisial ya, sama membuat poster. Tapi kemarin membuat posternya kan masih asal-asalan ya, promnya atau instruksinya itu kita belum baik gitu ya. Sekarang kita belajar membuat prom ya untuk kreasi konten ya, prom yang baik untuk kreasi konten gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh dari AI ini ya. Ini kreasi konten, contoh pembuatan hasil ya. Nah, ini gambar-gambar abstrak ya, gambar abstrak untuk hiburan ya. Nah, ini yang masih viral ya di Facebook nih. Ya, banyak ya. Bukan. Konsepnya maksudnya ya. Kan kayak gini, banyak. Sekarang masih viral kayak gini ya.
Nah, ini dihasilkan dari prompt, ya, dihasilkan dari prompt sehingga AI itu mengerti apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi sangat penting untuk membuat prompt yang baik. Tadi kedua guys, masih dengan gua Gary. Nah, ini juga. Kalau kita mau cari konten lagi, cari buat atau cari masalah gitu. Nanti pagi gini enaknya sarapan apa itu? Kita makan. Baru ketua aja Ger, mantap kayaknya. Lihat barbar banget. Gaskan aja demi konten kita hari ini. Nah, itu ada Bang Adit tukang bakso. Bang, bakso ketua 2, pedes level 5. Bang, ini pakai cengkeh ya, 2 porsi. Nah, ini contoh juga dari AI ya. Nah, contoh dari AI juga. Nah, ini juga nih. Umi, kalau bikin prom jangan ngerjain orang tua. Gua disuruh adegan ini. Lu kira angkot? Ya, kreatif ya orang-orang ya. Ini hasil dari AI, dari prompt yang dibuat dengan baik ya. Nah, gimana sih cara membuat gambar-gambar dan tersebut dibuat ya? Nah, mengapa menyusun prompt itu sangat penting. Nah, seandainya ada 2 siswa yang membuat prompt, siapa yang lebih baik nih? Yang memberi perintah singkat atau yang menjelaskan detail? Dan tahu nggak? Yang memberikan perintah singkat atau yang menjelaskan detail? Apa? Yang menjelaskan detail ya. Karena prompt itu butuh kedetailan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik atau murid dapat menyusun prompt yang efektif untuk menghasilkan konten kreatif ya, teks, gambar atau presentasi atau video ya, menggunakan tools AI generatif. Nah, pembelajaran materi hari ini manfaatnya adalah satu ya, meningkatkan literasi digital ya. Dari pembuatan prompt kalian bisa untuk meningkatkan literasi digital, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya, mendorong kreativitas. Nanti kalian membuat prompt dengan kreatif ya, sesuai kreativitas kalian, mau bikin gambar apa nanti terserah, silakan ya. Terus kemudian meningkatkan efisiensi, produktivitas dan melatih komunikasi efektif ya. Kemudian kemampuan yang akan dicapai murid ya, yang pertama adalah memahami konsep prompt, kemudian menyusun prompt yang jelas dan spesifik, kemudian menghasilkan konten digital kreatif ya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi hasilnya, dan memperbaiki dan mengoptimalkan prompt. Jadi prompt itu walaupun kita sudah membuat dengan baik, tapi pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan output atau kesalahan hasil dari AI, maka kita harus bisa untuk menganalisis ya, mengevaluasi dan memperbaiki sehingga hasilnya itu lebih optimal ya. Nah, rencana kegiatan hari ini adalah kita membuat project ya. Nanti kalian berdiskusi kelompok, membuat project prompt gambar. Nanti ada gambar abstrak, ada gambar poster literasi digital. Kemudian ada satu lagi membuat banner ya, banner seperti di depan itu, membuat banner pakai AI ya. Nanti kita diskusikan. Nah, ini konsep dasar kecerdasan artifisial ya, ada definisi. Nah, kita tahu ya, sudah kita jelaskan kemarin, yaitu AI adalah sistem komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia ya. Kemudian ada AI generatif ya. AI generatif itu teknologi yang menghasilkan konten baru ya, seperti teks, gambar atau suara berdasarkan data yang kita inputkan. Kemudian potensi kreativitasnya ya. Jadi AI ini membuka peluang untuk kreatif, untuk lebih kreatif, untuk memungkinkan penciptaan ide dan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini menjawab yang tadi ya, mengapa prompt itu penting ya. Yang pertama adalah
fungsi dan peran PROM. PROM itu berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan AI. Dengan menyusun PROM yang tepat, kita dapat mengoptimalkan hasil yang dihasilkan AI sehingga menghasilkan konten yang lebih relevan dan kualitas tinggi. Nah, ini unsur PROM yang efektif ada TTG ya. T itu ya tugas atau perintah ya. Jadi PROM itu ada tugasnya. Kita harus mengetikkan, misalkan nih, tuliskan atau buatkan poster. Nah, itu buatkan itu merupakan tugas ya, tugas atau perintah. Kemudian ada tujuan konten. Tujuannya itu untuk apa? Ya, untuk poster, gitu kan? Kan kita bisa gabungkan. Tugas tadi ada buatkan, kemudian tujuannya apa? Poster misalnya, buatkan poster. Nah, masih ada satu lagi yang belum, yaitu gaya ya. Tugas, tujuan, dan gaya. Nah, gaya ini bervariasi ya. Bisa gaya warna, bisa format, bisa audiensnya, terus menggunakan bahasa yang sederhana. Ya. Terus ada tambahan konteks ya, siapa atau situasi bagaimana gitu ya. Itu ada unsur PROM, TTG, tugas, tujuan, dan gaya. Nah, ini ada strategi penyusunan PROM. Yang pertama ada zero shot. Itu PROM yang tanpa contoh. Jadi kita ngetik tanpa contoh sebelumnya gitu ya. Kita ngetik dari awal sampai akhir tanpa ada contohnya. Sama view shot atau PROM yang dengan beberapa contoh untuk panduan. Jadi kita ngupload gambar dulu ya. Nanti kita bawahnya buatkan saya gambar seperti di atas. Nah, itu merupakan view shot. Ada contohnya gitu ya. Kalau zero tadi belum ada contohnya sama sekali ya. Kita ngetik dari awal buatkan saya, nah, sampai akhir itu tanpa contoh. Tapi view shot ya, itu pakai contoh. Ya. Nah, ini contoh view shot ya. Di sebelah kanan itu ada contoh PROM-nya di Gemini ya. Itu contoh. Nah, buatkan saya seperti itu di atas, kemudian tambahkan XML batu di pakaiannya. Nah, ini hasilnya. Contohnya itu, ini hasilnya gitu ya. Nah, ini namanya view shot. Yang tadi, yang ini zero shot ya, zero shot. Ini langsung tanpa contoh gitu. Coba demonstrasikan dulu ya. Ini ada di Gemini contohnya. Misal yang ini tadi ya, Bapak kopikan aja ya. Misal kita buat PROM yang buruk nih, PROM yang buruk, buatkan saya gambar abstrak. Nah, ini tanpa penjelasan ya, kita coba kayak apa. Gambar abstrak, nah ini kayak apa nih. Nah, apa itu? Sangat abstrak ya. Nah, abstrak banget ya, ini nggak jelas ya apa ya gitu ya. Nah, coba kita bikin PROM yang tadi. Nah, poster digital futuristik menampilkan seorang siswa berhoodie. Ini hasilnya kayak apa ya. Nah, ini ya sudah sesuai yang kita mau. Nah, berhoodie benar, terus gayanya cyberpunk, mengetik di laptop tuh ya, latar belakang. Nah, latar belakang kota landscape tuh ya, lebih bagus daripada yang ini ya. Ini kan belum ada tujuannya, belum ada detailnya. Nah, jadinya dia abstrak. Itu PROM yang buruk ya. Ya, silakan nanti kalian bentuk kelompok jadi 3 kelompok ya. Bapak bagikan LKPD atau LKM-nya. Kalian coba-coba di Gemini. Silakan. Pakai ini aja, yang satu aja. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan perhatikan LKPD-nya atau LKM-nya. Ya, tujuannya adalah mengerjakan untuk memahami konsep, ya, menyusun PROM dan menghasilkan konten digital.
Kemudian alat dan bahannya bisa kalian gunakan laptop. Kemudian aplikasi AI ya, nanti bisa pakai Gemini atau ChatGPT. Kemudian sama LKPD ini. Kemudian petunjuk pengerjaan ya, baca instruksi yang dengan teliti. Kemudian diskusikan bersama kelompok. Kemudian lakukan eksperimen langsung menggunakan tools AI. Kemudian tulis hasil dan jawaban di lembar yang tersedia. Kemudian nanti presentasikan hasilnya ya. Presentasikan nanti kalian buatnya gimana, ceritakan kalian buatnya gimana, terus promnya apa gitu ya. Ya, itu aja, silakan dikerjakan, dicoba, dieksperimenkan. Udah selesai? Kalau sudah, silakan yang udah siap maju presentasi kan. Ya, silakan, siapa dulu? Kelompok banner ya, kelompok banner, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya yang beranggotakan Desti Adelia, Mayang Rayatu Zakia, Inaya Tunisa. Di sini kami akan presentasi mengenai membuat banner Sumpah Pemuda. From yang kami buat berjudul Banner Sumpah Pemuda dengan karismatik Jawa asli, ditambahkan dengan tulisan logo SMA Negeri 1 Padang Ratu. Dan ditambahkan gambar wanita Jawa di samping dan rakyat Jawa di bawah untuk dengan ukuran memanjang 4x2. Ditambahkan gambar Ibu Kartini dan pahlawan dari Jawa. Dan ditambahkan dekorasi yang Jawa asli. Dan ini adalah hasil banner yang kami buat. Oke, baik, bagus ya. Silakan duduk kembali. Nah, ini hasil Sumpah Pemuda. Nah, ini Bapak koreksi kalau bisa ya. Karena ini kan Sumpah Pemuda ya. Harusnya Sumpah Pemuda yang besar di bawah, terus SMA-nya yang di atas gitu ya. Ditambahkan seperti itu. Oke, baik, bagus. Kelompok yang selanjutnya. Oke, ini hasilnya ya.
Ini hasil dari Sangat realistis ya, bagus. Kayak komik ya. sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil dari kelompok 2 tentang poster literasi digital. Nah, di sini ada masih banyak tipunya ya. Ini harus diperbaiki. Untuk memperbaiki, tolong teksnya diperbaiki lagi gitu ya. Oke, itu tadi ya praktek ya pembuatan poster, pembuatan banner tadi ya. Penggunaan prompt yang efektif. Sekarang Bapak mau melakukan asesmen ya, asesmen atau tes soal. Silakan kalian buka di laptop ya, di laptop Quizzes gitu. Buka Quizzes masing-masing. Sekarang Bapak mau melakukan tes individu. Oke, baik, sudah selesai semua mengisi refleksinya. Ya, baik, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar rekayasa prompt untuk kreasi konten ya. Rekayasa prompt adalah keterampilan penting di era digital. Ya, dengan menulis prompt yang jelas, spesifik dan kreatif, kita bisa memaksimalkan potensi AI untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, etis, dan sesuai kebutuhan. Ya, tadi kita sudah belajar ada unsur-unsur prompt juga ya. Ada TTG, apa itu TTG? Tugas, kemudian apa lagi? Tujuan dan gaya ya. Unsur prompt yang baik minimal ada tugas, tujuan, dan gaya. Kemudian kita tadi juga belajar teknik prompting ya, seperti zero shot, prompt yang belum ada contohnya ya, sama few shot, prompt yang ada contoh sebelumnya ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita belajar lagi membuat presentasi ya, pakai AI dan etika-etika di dalam dunia digital. Baik, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.